Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Rizky Syafril, SHI MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi mengenai bentuk-bentuk advokasi. Kami berharap melalui presentasi ini kita dapat lebih memahami peran penting advokasi dalam mempengaruhi kebijakan publik serta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Nadila Rahma Cahyani, sebagai pemandu moderator pada presentasi hari ini, dan 2 rekan saya, yaitu Nisafni dan juga Nur Hafizah Putri Indriani. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita. Pertama, mengenai klasifikasi bentuk advokasi kebijakan, di mana bentuk advokasi itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, berdasarkan strategi atau cara yang digunakan dalam melakukan advokasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan sasaran atau tingkat advokasi itu sendiri. Untuk penyampaian materi pertama mengenai bentuk advokasi kebijakan berdasarkan strategi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nisa Afni. Kepada Nisa Afni, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang pertama terkait advokasi berdasarkan strategi atau metode yang digunakan. Strategi advokasi berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan pesan, mempengaruhi pihak yang berwenang, serta membangun dukungan dari masyarakat. Dalam praktiknya, strategi ini sangat menentukan keberhasilan suatu advokasi karena pendekatan yang tepat akan menghasilkan dampak yang lebih efektif. Yang pertama yaitu advokasi langsung. Advokasi langsung merupakan bentuk advokasi yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan pembuat kebijakan, seperti pejabat pemerintah, anggota legislatif, atau pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti hearing, lobby, serta pertemuan formal maupun informal. Pada proses ini, pihak yang melakukan advokasi dapat menyampaikan argumen, data, serta tuntutan secara langsung kepada pengambil keputusan. Kelebihan dari advokasi langsung ini adalah komunikasi yang terjadi secara tatap muka, sehingga adanya kemungkinan dialog terjadi dua arah dan memperbesar peluang untuk mempengaruhi kebijakan. Akan tetapi, strategi ini juga membutuhkan kesiapan yang matang, baik dari segi data maupun kemampuan komunikasi. Selanjutnya, selanjutnya terkait advokasi dilakukan dari antara masyarakat luas atau pemerintah. Dalam strategi advokasi langsung ini, tujuan utamanya adalah untuk membentuk opini publik yang kemudian dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan. Yang lain, advokasi ini tidak dapat secara langsung kepada pemerintah, akan tetapi melalui kekuatan opini masyarakat. Contoh dari advokasi tidak langsung ini adalah melalui kampanye sosial, petisi publik, atau gerakan massa. Ketika opini publik sudah terbentuk dan mendapatkan dukungan yang luas, maka secara tidak langsung pemerintah akan terdorong untuk merespons tuntutan tersebut. Selanjutnya, Ya. Selanjutnya adalah advokasi litigasi. Advokasi litigasi ini merupakan bentuk advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum. Strategi ini biasanya digunakan ketika suatu kebijakan dianggap tidak adil, melanggar hukum, atau merugikan masyarakat.
Contoh dari advokasi litigasi ini adalah pengajuan gugatan ke pengadilan atau judicial review terhadap suatu undang-undang. Kelebihan dari advokasi litigasi ini adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga hasilnya dapat memberikan perubahan yang signifikan. Akan tetapi proses dari advokasi litigasi ini biasanya membutuhkan waktu, biaya, serta keahlian hukum yang cukup tinggi. Next. Selanjutnya adalah advokasi media. Advokasi media ini merupakan strategi advokasi yang menggunakan media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Media yang digunakan seperti televisi, radio, dan surat kabar yang kemudian memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Dengan memanfaatkan media, isu yang diangkat dalam suatu advokasi ini dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga kemudian dapat mendapatkan perhatian yang lebih besar. Semakin besar perhatian publik terhadap suatu isu, maka semakin besar pula tekanan yang diberikan kepada pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan. Next. Selanjutnya adalah advokasi digital. Advokasi digital ini merupakan perkembangan dari advokasi media yang kemudian memanfaatkan platform digital seperti media sosial. Keunggulan dari advokasi digital ini adalah jangkauannya yang sangat luas, penyebaran informasi yang cepat, serta biaya yang relatif rendah. Selain itu, dalam advokasi digital ini masyarakat juga dapat berpartisipasi secara aktif, seperti melalui komentar, share, atau kampanye online. Pada era digital seperti saat ini, strategi advokasi digital ini menjadi salah satu yang paling efektif karena hampir semua orang terhubung dengan internet. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Nisa Afni. Untuk penyampaian materi mengenai advokasi berbasis komunitas itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Hafizah Putri Indriani. Kepada Nur Hafizah, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai advokasi berbasis komunitas. Advokasi berbasis komunitas merupakan pendekatan advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya sendiri. Nah, pendekatan ini menekankan pada prinsip pemberdayaan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam proses perubahan. Dalam advokasi berbasis komunitas, pelaku advokasi berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi kebutuhan, serta menyusun strategi untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah advokasi yang dilakukan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, karena berasal langsung dari pengalaman masyarakat itu sendiri. Selain itu, advokasi berbasis komunitas juga cenderung menghasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan, karena masyarakat telah memiliki kesadaran dan kemampuan untuk terus memperjuangkan haknya secara mandiri. Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan atau pemahaman masyarakat, serta adanya hambatan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan proses pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat benar-benar berdaya dan mampu menjadi agen perubahan dalam lingkungannya. Next. Selanjutnya yaitu advokasi koalisi. Advokasi koalisi merupakan bentuk advokasi yang dilakukan melalui kerjasama antara berbagai organisasi, kelompok, atau individu yang memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan suatu isu. Dalam membentuk koalisi, kekuatan advokasi menjadi lebih besar karena adanya penggabungan sumber daya, jaringan, serta pengaruh dari masing-masing pihak yang terlibat. Koalisi juga memungkinkan adanya pertukaran informasi dan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas advokasi. Selain itu, advokasi koalisi memiliki keunggulan dalam hal legitimasi karena dukungan yang luas dari berbagai pihak dapat memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap pembuat kebijakan. Namun, di sisi lain, advokasi koalisi juga memiliki tantangan seperti perbedaan kepentingan antar anggota, kesulitan dalam koordinasi, serta potensi konflik internal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik, komunitas yang efektif, serta kesepakatan yang jelas mengenai tujuan dan strategi advokasi agar koalisi dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Next. Selanjutnya yaitu advokasi berbasis data.
Advokasi berbasis data merupakan pendekatan advokasi yang menggunakan data, fakta, dan hasil penelitian sebagai dasar dalam menyampaikan argumen dan rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks kebijakan publik karena pembuat kebijakan cenderung lebih mempertimbangkan argumen yang didukung oleh data yang kuat dan valid. Dalam advokasi berbasis data, pelaku advokasi harus mampu mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis yang mendalam, serta menyajikan informasi tersebut secara jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pengguna data juga dapat meningkatkan kredibilitas advokasi serta mengurangi kemungkinan penolakan dari pihak yang berwenang. Namun tantangan dalam advokasi berbasis data yaitu keterbatasan akses terhadap data yang akurat serta kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data tersebut. Nah, jadi pelaku advokasi perlu memiliki keterampilan dalam penelitian dan analisis data agar dapat menggunakan pendekatan ini secara efektif. Next. Selanjutnya kita masuk ke bentuk advokasi kebijakan berdasarkan sasaran. Yang pertama ada advokasi diri. Advokasi diri merupakan kemampuan individu untuk memperjuangkan hak, kebutuhan, serta kepentingannya sendiri. Nah, pendekatan ini sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, atau kelompok minoritas yang seringkali mengalami diskriminasi atau ketidakadilan. Dengan memiliki kemampuan advokasi diri, individu dapat menyampaikan pendapat, membuat keputusan, serta mengambil tindakan untuk melindungi haknya sendiri. Selain itu, advokasi diri juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian individu. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan ini secara otomatis, sehingga diperlukan proses pembelajaran dan pendampingan untuk mengembangkan keterampilan advokasi diri. Nah, dengan demikian, advokasi diri tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Next. Selanjutnya yaitu advokasi individu. Advokasi individu merupakan bentuk advokasi yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu individu lain dalam memperjuangkan hak atau kepentingannya. Pendekatan ini biasa dilakukan oleh profesional seperti pengacara, pekerja sosial, atau aktivis yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tertentu. Dalam advokasi individu, pelaku advokasi bertindak sebagai perwakilan yang menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak orang lain, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan atau akses untuk melakukannya sendiri. Kelebihan dari pendekatan ini adalah adanya perhatian yang lebih spesifik terhadap kebutuhan individu sehingga solusi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Namun advokasi individu juga memiliki keterbatasan seperti cenderung terbatas pada kasus tertentu dan tidak selalu menghasilkan perubahan sistematik. Next. Yang terakhir yaitu advokasi sistem. Advokasi sistem merupakan bentuk advokasi yang bertujuan untuk mengubah kebijakan, struktur, atau sistem secara keseluruhan agar menjadi lebih adil dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada satu kasus atau individu, tetapi pada perubahan jangka panjang yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam advokasi sistem, pelaku advokasi harus mampu melakukan analisis kebijakan, mengidentifikasi kelemahan sistem, serta menyusun strategi yang komprehensif untuk mendorong perubahan. Advokasi sistem biasanya melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media. Meskipun prosesnya kompleks dan memakan waktu lama, dampak dari advokasi sistem sangat besar karena dapat memperbaiki kondisi secara menyeluruh. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Nurhafizah Putri Indriani. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa advokasi itu merupakan proses strategi di mana dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, baik itu berdasarkan strategi maupun sasaran, yang saling melengkapi untuk mencapai perubahan kebijakan yang diinginkan. Nah, secara strategis, advokasi ini dapat dilakukan secara langsung, tidak langsung, litigasi, media, digital, berbasis komunitas, koalisi, hingga berbasis data. Nah, di mana yang masing-masing memiliki keunggulan dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan maupun membangun opini publik. Sementara itu, berdasarkan sasaran bahwa advokasi ini mencakup advokasi diri, individu, dan sistem yang menunjukkan tingkat cakupan perubahan dari personal hingga struktural. Dengan demikian, efektivitas advokasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memilih dan mengombinasi berbagai bentuk tersebut secara tepat, sesuai konteks isu, aktor yang terlibat, serta tujuan perubahan yang ingin dicapai. Baiklah, demikian presentasi
yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi yang kami paparkan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita semua mengenai bentuk-bentuk advokasi. Terima kasih atas perhatian telah diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anton lari maraton.